Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Dan untuk menepati janji gua ngebawa si Samsung Galaxy S23 Ultra ini hunting foto Milky Way, ngebedah fitur astrofotografinya, gua sekarang udah ngebawa HP ini ke Wonosobo, lebih tepatnya di sini nih. Gua bawa HP ini sebenarnya ke dua tempat ya buat ngetes fitur astrofotografinya. Nah, tempat yang utama, tempat yang paling favorit destinasi banyak orang tentu aja adalah Dieng di Wonosobo. Tapi nih, gua ada backup plan itu kalau misalnya gua di Wonosobo itu nggak dapat Milky Way, seminggu sebelumnya gua ke Pangalengan Bandung buat menguji keberuntungan. Oke, jalur yang gua tempuh ke Dieng itu lewat jalur tengah Banjarnegara, Wonosobo terus ke Dieng. Trek ini menurut banyak orang adalah trek paling ramah, paling rame, paling aman kalau buat kendaraan, mengingat cuacanya ya masih dalam kondisi musim hujan. Jadi harus dipastikan kita selamat sampai tujuan. Nah, masuk ke fiturnya ada beberapa fitur penting yang gua highlight di sini, yaitu astrofotografi, video time lapse, long exposure, dan export RAW. Ketiga fitur ini adalah fitur favorit gua sebagai orang yang suka motretin Milky Way, hunting foto-foto bintang. Nah, kalau ditanya susah gak sih bang hunting foto Milky Way atau foto-foto bintang seperti ini, jawabannya adalah susah, gampang, tergantung bagaimana cuacanya. Nah, gue ini cukup nekat ya karena di musim yang masih deres banget hujannya di Februari sama Maret ini sebenarnya bisa dibilang susah, tapi gue nekat dan gue tetap hunting foto Milky Way. Terus dibilang gampang ya karena pakai kamera HP zaman sekarang itu udah ada mode astronya, tapi nggak semua HP ya. Contohnya ini S23 Ultra yang baru di tahun ini mereka ngasih fitur astrofoto, bikin user jadi gampang, nggak perlu nyeting lagi, cukup pasang ke tripod, pencet shutter speed, beres. Fitur Astro di S23 Ultra ini juga ada opsi ya buat mengetahui posisi Milky Way ada di mana. Tinggal aktifin aja Sky Guide-nya, terus kalian cari ya posisi rasi bintang Sagittarius. Nah, disitulah posisi tengah Milky Way berada. Buat yang suka manual, tinggal pakai export RAW. Buka aplikasinya, jangan lupa aktifin save dalam format RAW. Buka settingannya karena sensor kamera utama punya sensitivitas yang tinggi ya terhadap cahaya, bukaannya besar. Bisa setting ISO yang nggak terlalu tinggi untuk menghindari noise. Untuk shutter speednya ya disesuaikan aja ya, 20 detik atau 30 detik. Semua lensa di sini bisa digunakan. Nah, sekarang kita ke bagian yang susahnya nih. Hal yang pertama, yang paling susah itu adalah memprediksi posisi Milky Way itu bakalan terhalang nggak sama cahaya bulan. Dan yang kedua adalah gimana cuacanya. Buat hal ini gue pakai satu aplikasi Astro dan dua aplikasi weather. Aplikasi Astro yang gue gunakan adalah Stellarium. Nah, menggunakan aplikasi ini kita bisa jadi tahu ya kapan tepatnya jam berapa Milky Way itu mulai kelihatan dan nggak ada cahaya bulan. Pada contoh ini gue di tanggal 18 sampai 25 Februari itu sekitar jam 2 malam Milky Way itu mulai menampakkan wujudnya dan nggak ada sedikit pun cahaya bulan. Nah, untuk aplikasi cuaca yang gue gunakan yang pertama adalah Ventus.sky. Matrix yang gue pakai buat memprediksi cuaca adalah cloud sama satelit. Nah, untuk cloud gue bisa memprediksi berapa persen ketebalan awan pada hari dan jam di mana Milky Way-nya kelihatan. Dan satelit digunakan kalau kalian ya udah menentukan nih hari apa kalian akan hunting foto. Nah, ini bisa digunakan pas deket sama hari hanya untuk mengetahui ya seberapa banyak awan yang menutupi langit di tempat kalian hunting. Setelah itu ya tinggal menunggu keberuntungan aja, karena yang namanya cuaca ini nggak bisa diprediksi secara akurat, apalagi pergerakan awan yang menutupi langit. Nah, hunting di Dieng Wonosobo ini sepertinya gue kurang beruntung ya. Dari aplikasi gue dapat 60% awan yang menutupi langit, tapi semakin mengecil persentasinya pas semakin sunrise dan kenyataannya cukup berbeda.
Gunung Sindoro full ketutupan sama awan pada bagian atasnya nih. Awan di sekitarnya juga cukup banyak, sekalinya terbuka terlihat Milky Way-nya itu pas mendekati waktu sunrise. Posisinya udah terlalu ke atas banget. Jadi gua nggak bisa mendapatkan foreground pada foto berikut ini. Padahal skenario yang gua harapkan adalah gue bisa mendapatkan foto Milky Way, di sampingnya itu ada Gunung Sindoro, terus ada gunung yang sebelahnya lagi, terus ada gunung lagi, enggak lah. Tapi ya gua kurang beruntung aja karena cuacanya kurang bagus. Oke, berikut ini adalah foto-foto yang gua ambil di Dieng Wonosobo. Oke, next gue mau ceritain experience gue seminggu sebelumnya gue hunting foto ke Pangalengan, Bandung. Nah sebenarnya hampir sama, data dari Ventusky gue dapat sekitaran 50% awan akan nutupin langit di lokasi hunting foto ini. Tapi di sini keberuntungan memihak kepada gue. Sekitar jam 1 malam gue sampai di lokasi di Taman Langit. Itu isinya full kabut semua. Jarak pandang kendaraan aja bisa dibilang cuma 5 meter lebih. Gue tungguin ya tuh sampai sekitar jam 3 malam. Tiba-tiba awan dikit demi sedikit menghilang, bintang mulai kelihatan. Nah gue semakin yakin ya, ini momen gue dapat foto Milky Way yang keren banget. Dan alhamdulillah sampai sunrise cuacanya itu jadi cerah banget. Nah gue bahkan sampai ngedapetin skenario foto Milky Way, di bawahnya ada moonrise, terus di bawahnya lagi dekat horizon itu ada warna-warna oranye sunrise. Jadi gue dapetin ketiga momen itu dalam satu frame dan hasilnya tuh keren banget. Gue juga dapetin time lapse Astro pakai fitur barunya hyperlapse 300 kali di Samsung S23 Ultra yang bisa ambil Milky Way tapi dalam format motion, format video. Nah yang ini nih yang harus gue akuin keren parah. Terus ada juga sedikit gue ambil Star Trails ya pakai fitur ini. Oke, setelah sunrise gue ada beberapa ambil foto landscape di sini dan berikut ini foto-fotonya. Sekarang kita ke bagian videonya nih. Setidaknya ada 3 ya fitur penting yang gue suka dari kamera S23 Ultra ini. Yang pertama adalah perekaman video 4K 60 dalam mode HDR10+. Nah secara kebetulan gue punya temen nih yang suka cover lagu-lagu gitu. Namanya adalah Ferdi Ramadan. Jadi dia minta tolong gue untuk rekamin video klip musik covernya dia yang baru aja dia buat. Dan gak pakai panjang lebar, langsung aja gue ajak dia ke Wonosobo kemarin. Terus gue buatin klip videonya pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Sekalian gue ngetes kemampuan video 4K 60 fps HDR10+ nya. Kalau menurut dia nih hasilnya sih oke ya, bagus. Dia seneng karena bisa bikin video klip pakai HP ini.
Dan menurut gua detailnya juga keren, dynamic range-nya jadi nambah luas karena pakai mode HDR10+. Untuk video lengkapnya itu bisa langsung lihat aja ke channelnya Ferdi Ramadan di sini. Nah, berikutnya adalah yang paling killer, yaitu video 8K 30 fps dengan resolusi semasif ini dengan sensor 200 megapiksel ISO-cell terbaru ini. Rekam video 8K bisa sesmooth ini. Gue cukup takjub ya sama kualitasnya. Cropnya minim banget, juga punya dynamic range yang di atas rata-rata. Jadi langsung aja gue buatin sedikit aja sinematik pemandangan alam Wonosobo yang indah ini dengan menggunakan resolusi tertingginya Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Full videonya gue pisah ya buat kalian bisa nikmatin dalam resolusi yang paling tinggi. Linknya nanti ada di deskripsi. Next, pendapat gue soal perekaman Full HD. Ini kan ada yang bilang nih ya, Bang, ini bisa rekam video 4K, ini bisa rekam video 8K. Apakah iya masih dibutuhin perekaman dengan resolusi Full HD? Masih dong, secara kualitas Full HD ini udah paling tepat ya. Semuanya stabil iya, dynamic range-nya keren, bisa pindah-pindah lensa dan ukurannya nggak gede-gede banget. Jadi gampang buat share ke berbagai platform di sosial media. Kalau mau lebih serius bisa pakai resolusi yang lebih tinggi lagi. Dan terakhir soal video kamera depan yang udah ada mode Pro-nya, resolusi maksimalnya bisa 4K 60 dan perlu kalian ketahui ya kalau sensor yang digunakannya ini keren banget, 12 megapiksel dual PDAF, autofokusnya cepet banget. Nah, sekarang gue lagi ngetes nih kamera depannya di Pro Video. Jadi Pro Videonya nih udah support ke kamera depannya. Nah, yang lebih kerennya lagi, memang dari dulu ya Samsung udah autofokus. Jadi sekarang dia pakai sensor 12 megapiksel yang dual pixel dual PDAF. Jadi autofokusnya cepet banget seperti ini. Dan di Pro Video ya ini emang sangat berguna ya untuk kalian-kalian atau siapapun yang suka bikin video sambil ngevlog. Jadi menurut gue segini udah cukup keren ya. Ada settingan-settingannya, saturasi, highlight, shadow dan lain-lain. Speednya juga, ISO-nya semuanya manual. Dan sekarang kita tes stabilisasinya ya untuk kamera depannya. Ini gue bawa jalan turun tangga. Oke ya, stabilisasinya. Oke, jadi segini aja video hunting kali ini. Gimana menurut kalian kualitas kamera sama fitur barunya si S23 Ultra ini? Kalau menurut gua sesuai sama selera gua, ini udah pas banget ya. Apalagi kameranya ada periskopnya, terus ada astrofotografi sama timelapse astronya. Meskipun ya dapatnya cuman sedikit ya karena keterbatasan cuaca yang masih musim hujan seperti ini. Sebenarnya dapat foto seperti itu sama timelapse seperti itu di musim hujan kayak begini termasuk sakti sih ya. Overall untuk foto sama video HP ini memang punya segalanya. Untuk user yang serba otomatis ya, tinggal cekrek auto gonjreng, auto jadi. Dan untuk user yang lebih advance lagi, itu ada yang sukanya manual, pakai mode Pro, Video Pro 4K 60 HDR10+ sampai ke resolusi 8K. Jadi gue fix menggunakan HP ini sebagai daily driver gue. Dan kemungkinan nanti mungkin di pertengahan tahun saat musim udah kemarau, udah nggak terlalu musim hujan, gue akan bawa HP ini untuk hunting Milky Way lagi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, terus kasih jempol juga, like, share ke teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Ini namanya gardu pandang. Gue lihat ini dari anak-anak landscaper ya. Di sini emang keren sih harusnya. Sayang banget itu Sindoro ketutupan sama awan.